warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Triansa di Berita Pagi Radio KPFM. Berita pagi hari ini kita awali dengan berita larangan mudik. Sejumlah instansi dan lembaga pemerintahan telah menerbitkan aturan terkait larangan mudik 2021. Larangan mudik Lebaran 2021 resmi diberlakukan. Aturan yang mengikat semua kalangan adalah surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selain sejumlah aturan lain sesuai kewenangan dan kapasitas pembuat kebijakan yang menerbitkannya. Aturan umum tentang larangan mudik itu adalah Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Aturan ini ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yaitu Doni Monardo. Surat edaran tersebut dinyatakan mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah selama Ramadan ini diperkirakan meningkat. Mobilitas ini dinyatakan berisiko menaikkan laju penularan COVID-19. Untuk berita lebih lanjutnya akan kami serahkan kepada rekan kami yang sudah berada di lokasi ataupun di perbatasan untuk pergi mudik. Kepada rekan kami persilahkan. Kepada Stephen, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ridho Triansa yang berada di studio. Saya di sini Stephen akan melaporkan ada beberapa larangan yang kenapa dilarang mudik ini. Profesor Riku Adi Samito ini mengungkap 5 alasan mengapa pemerintah meniadakan mudik. Yang pertama itu meningkatnya mobilitas penduduk berdampak meningkat jumlah kasus yang aktif. Profesor Riku memaparkan data terkait mobilitas kasus yang terjadi di 3 provinsi selama 4 bulan terakhir, yaitu pada 1 Januari, 12 April 2021, Jambi dan Lampung. Dan yang kedua ini mudik jadi sarana pelepas rindu, tapi risikonya besar di saat pandemi. Mudik memang menjadi pelepas rindu kepada keluarga dan juga sanak saudara di kampung. Namun di masa pandemi ini sangatlah berisiko jika memaksakan diri untuk mudik. Dan yang ketiga ini meningkatnya kasus potensi meningkatkan kematian. Menjadi langkah untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 karena jika kasus kembali naik, maka hal ini juga berdampak langsung terhadap ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Dan yang ketiga, yang keempat ini perjalanan mudik berpotensi menularkan COVID-19. Di sini walaupun masyarakat sudah memiliki surat hasil tes negatif, bukan berarti bebas dari COVID-19 karena saat berada di perjalanan mudik, peluang penularan virus selalu terbuka. Jika hal ini terjadi penularan virus selalu terbuka. Jika hal ini terjadi tentu dapat membahayakan saudara yang ada di kampung. Dan yang terakhir ini, penularan virus tidak mengenal batas tutorial agama. Maksud saya negara, maaf. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mutasi virus yang menular dari satu negara ke negara lain, termasuk di Indonesia, dalam menghadapi ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Pemerintah melalui lintas kementerian ataupun lembaga bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkominda melakukan pembatasan mobilitas untuk mencegah impor kasus antar negara maupun antar daerah. Baik, saya kembalikan lagi kepada rekan saya yang berada di studio. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.